Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Nah, pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah pembelajaran, siswa dapat menyebutkan relasi dua himpunan, membedakan fungsi dan bukan fungsi, menyajikan fungsi ke bentuk diagram panah, menyajikan fungsi ke bentuk diagram kartesius, menyajikan fungsi ke bentuk himpunan pasangan berurutan, dan juga siswa dapat menentukan korespondensi satu-satu. Kita akan belajar yang pertama apa itu tentang relasi. Apa itu relasi? Pengertian relasi. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota dari himpunan A dengan anggota-anggota dari himpunan B. Relasi dalam matematika contohnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca di buku LKS. Contoh relasi. Pak Hari adalah seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, yaitu Najwa dan Datu. Pak Andi juga mempunyai 2 orang anak, yaitu Eka dan Rio. Sedangkan Pak Yuda mempunyai 3 orang anak, yaitu Ulil, Erlin, dan Hastin. Jika A adalah himpunan ayah dan B adalah himpunan anak, maka dengan mendaftar anggota-anggotanya, himpunan A dan himpunan B dapat ditulis A, kurung kurawal, Pak Hari, Pak Andi, Pak Yuda. Dan B sama dengan kurung kurawal, Najwa, Datu, Eka, Rio, Ulil, Erlin, dan Hasta. Hubungan anggota himpunan A ke anggota himpunan B memiliki hubungan relasi keluarga, yaitu ayah dari. Jadi, yang himpunan A yang terdiri Pak Hari, Pak Andi, Pak Yuda mempunyai relasi ayah dari himpunan B yang beranggotakan Najwa, Datu, Eka, Rio, Ulil, Erlin, dan Hasta. Nah, sedangkan hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan relasi keluarga anak dari. Jadi anggota himpunan B merupakan anak dari anggota himpunan A. Menyajikan relasi. Relasi dapat disajikan dengan bentuk. Ada 3 bentuk dalam penyajian relasi. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, dan yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Contoh, diketahui himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q 2, 4, 6, 8. Dan setengah dari adalah relasi yang menghubungkan himpunan P ke himpunan Q. Sajikan relasi dari himpunan P ke himpunan Q disajikan dalam bentuk A. diagram panah, B. diagram kartesius, dan C. himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Yang pertama dengan diagram panah. Jadi soalnya himpunan P 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q 2, 4, 6, 8 dengan relasi setengah dari. Nah, dengan diagram panah jawabannya seperti ini. Ada 2 himpunan yaitu P dan Q yang masing-masing dalam lingkaran. Yang P ada 1, 2, 3, 4 dan yang Q 2, 4, 6, 8. Nah, diagram panah menunjukkan 1, ada tanda panah kedua yang menunjukkan bahwa 1 setengah dari 2.
Begitu juga 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Tidak hanya dengan menggunakan lingkaran, bisa juga menggunakan persegi. Karena yang menunjukkan itu adalah panahnya, maka disebut sebagai diagram panah. Yang B, diagram kartesius dengan soal yang sama. Himpunan P 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q 2, 4, 6, 8 dengan relasi setengah dari. Nah, tentu kalian sudah pernah melihat diagram kartesius. Yang mendatar yaitu himpunan P dan yang tegak adalah himpunan Q. Yang pertama himpunan P. Di soal ada 1, 2, 3, 4. 1 merupakan setengah dari 2. Maka seperti itu titiknya himpunannya P1 sedangkan himpunan Q 2 karena 1 setengah dari 2. Begitu juga dengan 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Perhatikan setiap titik-titiknya yaitu perpotongan dari himpunan P dan himpunan Q. Yang C, himpunan pasangan berurutan. Relasi antara anggota himpunan P ke himpunan Q dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Z dengan X anggota P dan Z anggota Q yang berpasangan. Untuk relasi setengah dari himpunan P 1, 2, 3, 4 ke himpunan Q 2, 4, 6, 8, himpunan pasangan berurutannya adalah dalam kurung kurawal ada 1,2 yang menunjukkan 1 setengah dari 2, 2,4, 2 setengah dari 4, 3,6, 3 setengah dari 6, dan 4,8, 4 setengah dari 8. Dalam penulisan himpunan, pastikan kalian menulis kurung kurawal ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi. Pemetaan atau fungsi. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan ABC. Contoh relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan fungsi. Contoh A, ada 1, A, 2, B, 3, C. Yang B ada 1, A, 2, C, 3, B. Yang C 1, A, 2, B, 3, B. Yang D ada 1, A, 2, C, 3, C. Dan yang E ada 1, A, 2, A, 3, A. Ini merupakan contoh relasi yang merupakan fungsi. Yang selanjutnya, contoh relasi dari himpunan A ke himpunan B yang bukan fungsi. Yang pertama ada 2, A. Yang B 1, A, 3, B. Yang C 1, A, 1, B, 1, C. Yang D 1, A, 1, B, 2, C, 3, C. Dan yang E 1, A, 1, B, 2, A, 2, C, 3, A, dan 3, C. Itu merupakan contoh relasi yang bukan fungsi. Nah, dari contoh sebelumnya dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B di mana setiap anggota himpunan A itu berarti setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi himpunan A itu semua anggotanya harus dipasangkan tepat satu, hanya mempunyai tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, fungsi dapat dinyatakan dalam 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, sama seperti relasi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan lagi contoh relasi yang termasuk fungsi dan bukan fungsi dengan definisi.
setiap anggota himpunan A, jadi setiap satu-satu dari anggota himpunan A itu dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Coba kita contoh lihat lagi. Nah, di sini himpunan A 1, 2, 3 dan anggota himpunan B A, B, C. Yang merupakan fungsi anggota himpunan A ada 1, 2, 3. Pada contoh relasi yang merupakan fungsi A, B, C, D, E, itu 1, 2, dan 3 semuanya memiliki pasangan. Dan pasangannya hanya satu. Benar kan? Coba kalian amati. 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C. 1 hanya dengan A, 2 hanya dengan B, 3 hanya dengan C. Begitu juga yang lain. Coba perhatikan contoh yang E. Itu 1, A, 2, A, 3, A. Semuanya berpasangan dengan A. Tetapi anggota himpunan A itu hanya mempunyai tepat satu pasangan. 1 dengan A, 2 dengan A, dan 3 dengan A. Walaupun mempunyai pasangan yang sama, yang penting hanya satu pasangan. Sekarang coba kita amati contoh relasi yang bukan fungsi. Yang pertama 2, A. Kenapa ini bukan fungsi? Karena 1 dan 3 tidak mempunyai pasangan. Tidak memenuhi definisi setiap anggota A. Maka itu bukan fungsi. Yang B, begitu juga dengan yang B. 2 tidak mempunyai pasangan. Yang C juga sama, karena hanya 1 yang mempunyai pasangan, 2 dan 3 tidak mempunyai pasangan. Kalau yang D, kenapa bukan fungsi? Karena 1 tidak tepat 1 mempunyai pasangan, yaitu 2, yaitu 1, A dan 1, B. Berarti tidak memenuhi definisi tepat 1. Begitu juga dengan yang E, 1 mempunyai 2 pasangan, 2 mempunyai 2 pasangan, dan 3 mempunyai 2 pasangan. Paham anak-anak? Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan lewat grup WA. Selanjutnya kita akan belajar tentang domain, kodomain, dan rank. Nah, sekarang coba kalian amati gambar diagram panah berikut. Yang A itu kita sebut sebagai daerah asal atau domain yang terdiri dari 0, 2, 4, dan 6. Terus yang B itu kita sebut dengan daerah kawan atau kodomain yang beranggotakan 1, 2, 4, 6, 8. Dan yang terakhir ada daerah hasil atau rank, yaitu anggota dari B yang mempunyai pasangan dengan anggota A, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Dari diagram panah sebelumnya yang tadi, dapat dilihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Tadi himpunan A ada 0, 2, 4, 6 disebut daerah asal. Himpunan B 1, 2, 4, 6, 8 disebut daerah kawan atau kodomain, dan 2, 4, 6, 8 disebut sebagai daerah hasil atau rank. Nah, coba kita lihat lagi gambarnya. Yang A adalah domain, yang B adalah kodomain, dan anggota B yang mempunyai pasangan dengan A itu disebut daerah hasil atau rank. Nah, sekarang kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu. Di sini ada diagram panah dengan relasi memiliki nomor induk. Di sini ada Joni, Jeki, Roni, dan Andi. Dan nomor induknya ada 219, 416, 678, 813. Dan ada juga diagram panah yang menunjukkan dengan relasi nama pemilik nomor induk. Nah, di sini ada nomor induk yang sama dengan yang sebelah kiri, yaitu nomor induk 216,
219, 416, 678, dan 813 dengan nama pemilik Joni, Jackie, Roni, dan Andi. Perhatikan anak panah yang menunjukkan relasi dari dua himpunan ini. Nah, dari gambar A, kita dapatkan informasi bahwa setiap anggota A mempunyai tepat satu kawan anggota B. Dengan demikian, relasi memiliki nomor induk dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu pemetaan atau fungsi. Amati bahwa setiap anggota B merupakan peta atau bayangan dari anggota A. Dikawankan tepat satu anggota A, begitu juga sebaliknya. Nah, pemetaan dua arah seperti diagram di atas disebut dengan korespondensi satu-satu. Dengan syarat banyaknya anggota kedua himpunan sama, atau N dalam kurung A kapital sama dengan N dalam kurung B kapital. Coba kita amati kembali gambar yang sebelumnya. Nah, coba kalian amati gambar yang A. Gambar yang A ada himpunan P, nama, dan himpunan Q merupakan nomor induk. Kedua himpunan tersebut mempunyai relasi memiliki nomor induk. Jadi, setiap orang hanya memiliki satu nomor induk. Maka di sini Joni memiliki nomor induk 219, Jackie 813, Roni 678, dan Andi 416. Jadi, contoh ini dinamakan korespondensi satu-satu, di mana setiap anggota himpunan P dan himpunan Q tepat hanya memiliki satu pasangan. Yang P hanya memiliki satu pasangan setiap anggotanya, begitu juga dan dengan Q. Begitu juga apabila kita balik. Nah, seperti ini, di mana himpunan P merupakan nomor induk dan himpunan Q merupakan nama pemilik nomor induk, maka hubungan dari kedua himpunan atau relasi dari kedua himpunan itu tepat satu. Setiap anggota P hanya memiliki pasangan satu anggota Q. Begitu juga dengan anggota Q, hanya memiliki tepat satu pasangan dari anggota P. Nah, contoh ini kita sebut sebagai korespondensi satu-satu. Contoh soal, diketahui A anggotanya 2345 dan B 0123. Relasi A ke B adalah 2 lebihnya dari. Maka A himpunan pasangan berurutannya dan B diagram panahnya. Sekarang coba kita kerjakan. Yang A himpunan pasangan berurutan, yaitu 2,0, 3,1, 4,2, 5,3. Di mana 2 yaitu 2 lebihnya dari 0, 3 2 lebihnya dari 1, 4 2 lebihnya dari 2, dan 5 2 lebihnya dari 3. Yang B diagram panahnya. Nah, seperti ini. Himpunan A mempunyai anggota 2345, himpunan B 0124 dengan relasi 2 lebihnya dari. Maka akan terbentuk diagram panah seperti ini. Contoh nomor 2. Gambarlah relasi-relasi berikut dengan diagram panah. Kemudian tentukan yang termasuk fungsi atau bukan fungsi, dan tentukan yang merupakan korespondensi satu-satu. Yang A ada 1,2, 1,3, 2,4, dan 3,5. Apabila kita tampilkan dalam bentuk diagram panah, maka akan seperti ini. Yaitu 1 memiliki pasangan 2 dan 3, 2 mempunyai pasangan 4, dan 3 mempunyai pasangan 5. Jadi
itu bukan merupakan fungsi dan bukan merupakan korespondensi satu-satu. Karena ada anggota X yang berpasangan lebih dari satu dengan anggota Z, yaitu 1 mempunyai 2 pasangan, yaitu 2 dan 3. Yang B ada 1,1, 2,2, 3,3. Nah, seperti ini diagram panahnya. 1 mempunyai pasangan dengan 1, 2 dengan 2, dan 3 dengan 3. Nah, itu merupakan fungsi dan korespondensi satu-satu. Karena setiap anggota A tepat satu memiliki pasangan anggota B. Yang C ada 3,4, 5,6, dan 7,8. Seperti ini gambar diagram panahnya. 3 mempunyai pasangan 4, 5 mempunyai pasangan 6, 7 mempunyai pasangan 8. Itu juga merupakan fungsi dan korespondensi satu-satu. Yang terakhir yang D ada 2,3, 3,4, dan 4,4. Apabila disajikan dalam diagram panah seperti gambar berikut. 2 mempunyai pasangan 3, 3 mempunyai pasangan 4, dan juga 4 mempunyai pasangan 4. Maka itu merupakan fungsi karena anggota K 2, 3, dan 4 hanya memiliki tepat satu pasangan anggota L, tetapi bukan korespondensi satu-satu karena ada anggota L yang berpasangan lebih dari satu dengan anggota K. Karena syarat dari korespondensi satu-satu yaitu jumlah anggota K harus sama dengan jumlah anggota L dan semua anggotanya memiliki tepat satu pasangan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang menentukan nilai fungsi, menentukan rumus fungsi, dan menyajikan fungsi ke bentuk grafik. Sekian pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan atau ada materi yang belum paham, silahkan kalian bertanya ke WA Group atau PC ke Bapak, atau juga bisa PC ke Bu Hani. Jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas. Kalau Bapak banyak salah dalam penyampaian, Bapak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.